Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah etika profesi dengan tema peraturan dan regulasi yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Farhan, Muhammad Ramdhani, dan saya sendiri Muhammad Fauzi Rizkiansyah. Untuk penjelasannya lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11, kemudian direvisi pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19. Undang-Undang ITE memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. 2. Memberikan perlindungan hukum bagi pengguna digital. 3. Mewujudkan kepastian hukum. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan karena beberapa alasan, antara lain 1. Perlindungan hukum. Memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk melindungi diri dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. 2. Penegakan hukum. Memudahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten digital. 3. Regulasi transaksi elektronik. Mengatur transaksi elektronik agar berjalan aman dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. 4. Mendorong inovasi. Menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan teknologi dan bisnis berbasis digital dengan adanya aturan yang jelas. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. 6. Keamanan data. Mengatur pelindungan data pribadi untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Undang-Undang ITE mengatur beberapa hal penting, antara lain 1. Transaksi elektronik. Ketentuan mengenai sahnya transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk kontrak dan tanda tangan digital. 2. Informasi elektronik. Pengaturan tentang konten informasi, termasuk larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum, seperti pornografi, penipuan, dan pencemaran nama baik. 3. Perlindungan data pribadi. Aturan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh individu dan badan usaha. 4. Pelanggaran dan sanksi. Penetapan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, termasuk pidana dan denda. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa hal penting, di antara lainnya nomor 5, penyidikan dan penegakan hukum, yang dimana prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menindak pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Nomor 6, ada tanggung jawab penyedia layanan, yang dimana kewajiban penyedia platform atau layanan untuk mengawasi dan mengelola konten yang dihasilkan oleh penggunanya. Nomor 7, ada cybercrime, yang di sini merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana cyber seperti hacking, penipuan online, hoax, dan kejahatan lainnya di dunia digital. Yang kedua ada hak cipta, hak paten, dan hak merek, yang dimana antara lainnya hak cipta, yaitu merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual
yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena di situ mencakup ilmu pengetahuan seperti seni dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dan menurut Baskoro Suryo Banindro atau Dwi Quantum, di dalam bukunya, hak cipta adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Tujuan adanya hak cipta yaitu memberikan perlindungan kepada pembuat karya dari segi hukum. Yang lalu ada memberikan perlindungan pembuat karya dari nilai ekonomi. Dan selanjutnya itu adalah memberikan motivasi tinggi bagi para pembuat karya dalam mengembangkan daya cipta dan kreativitas. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Aturan mengenai hak paten tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Invensi dapat dipatenkan jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu baru atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya atau belum ada gitu, masih benar-benar baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif, yaitu tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dan dapat diterapkan dalam industri. Hak paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Dan hak paten memiliki beberapa tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, ada jaminan perlindungan hukum untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, untuk mengurangi plagiarisme dan menghindari eksploitasi karya. Yang ketiga itu untuk mendorong inovasi dan memberikan keunggulan yang kompetitif antar semua pengguna. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya tarik investasi. Baik, selanjutnya itu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara pada pemilik merek yang sudah terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hak merek memiliki beberapa tujuan, diantaranya melindungi kelangsungan usaha, mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Hak cipta itu melindungi karya orisinil seperti buku, musik, seni, dan perangkat lunak. Hak cipta otomatis berlaku saat karya diciptakan tanpa perlu pendaftaran. Hak cipta juga memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya. Hak paten melindungi penemuan baru, baik itu proses, produk, atau desain yang inovatif. Hak paten memerlukan pendaftaran dan pemeriksaan untuk mendapatkan perlindungan. Hak paten memberikan hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut selama periode tertentu, biasanya 20 tahun. Hak merek. Hak merek itu melindungi tanda pengenal seperti nama, logo, atau slogan yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa. Hak merek pendaftarannya itu diperlukan untuk mendapatkan perlindungan penuh. Hak merek juga memungkinkan pemilik untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau mirip yang dapat membingungkan konsumen. Haki. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak-hak hukum yang diberikan kepada pencipta, penemu, atau pemilik suatu karya intelektual. Haki meliputi berbagai jenis hak seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Dasar hukum haki di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan keputusan Presiden, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Hak Merek. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten. Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention establishing the World Intellectual Property Organization. HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian, penggunaan, atau reproduksi tanpa izin dari karya-karya seperti musik, film, buku, penemu, teknologi, merek dagang, dan lain-lain. Ini memungkinkan pencipta dan pemilik karya untuk mengontrol penggunaan dan mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata mohon maaf, apabila ada kekuatan perbuatan mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.